Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan balaghah, masih di bab atau ilmu bayan ya. Ilmu yang kedua dalam ilmu balaghah adalah ilmu bayan. Lalu kita sudah sampai ke isti'arah dan majaz mursal sekarang. Adapun ilmu bayan yang pertama tadi sudah dibahas, yaitu tentang tashbih ya, penyerupaan. Ini juga isti'arah dan majaz mursal itu mirip seperti tashbih, cuman nanti ada beda sedikit gitu ya. Ya, kita langsung mengupas tentang isti'arah dan majaz mursal ini. Al-babu tsalits, bab ketiga, yaitu al-isti'aratu ya, isti'arah. Wa fihi khamsatu dhawabit, dan di dalamnya ada 5 dhawabit. Ad-dhawabitul awal, dhawabit pertama atau kaidah pertama, yaitu isti'arah hiya tashbihun hudhifa ahadu torofaihi ya. Dia adalah tashbih atau penyerupaan yang dibuang salah satu dari torof ya, salah satu dari torof tashbih. Karena torof terpenting atau rukun, torof di sini rukun ya, rukun dari tashbih yang paling utama adalah 2. Karena kita sudah membahas rukun tashbih itu ada 4 ya, ada musyabah, musyabah bih, ada adatu tashbih, ada wajhu tashbih gitu kan. Nah, kalau ini adalah membahas tentang 2 rukun yang utama yang harus ada di dalam pentashbihan ya, penyerupaan, yaitu 2 rukun tersebut adalah musyabah dengan musyabah bih, yaitu 2 rukun utama ya. Nah, di sini kadang 2 rukun utama itu, yaitu musyabah dan musyabah bih, salah satunya itu dibuang di dalam kalimat tersebut. Makanya di situ hudhifa ahadu torofaihi, maksudnya itu dibuang salah satu dari 2 rukun itu, yaitu musyabah atau musyabah bihnya yang dibuang. Salah satu itu ya yang dibuang. Ini namanya isti'arah. Kita langsung lihat contohnya. Di situ adalah tentang kisah Nabi Zakaria di surat 19 ayat 4. Di situ qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba ya. Yang jadi pembahasan di sini adalah washta'ala ra'su syaiba, yaitu tentang curhatnya Nabi Zakaria dengan detail ya, atau namanya curhat itu kan pasti kata-katanya itnab ya, kata-katanya panjang lebar gitu. Apalagi curhatnya kepada Allah ya. Maka di sini washta'ala ra'su syaiba, Nabi Zakaria itu curhat kepada Allah, ya Allah, kepalaku sudah dipenuhi uban, tapi dengan washtala ra'su syaiba, ya Allah, kepalaku itu sudah menyala ya ubannya atau pakai washtala. Washtala adalah penyerupaan untuk mengatakan bahwa telah menyala api gitu kan. Washtala, uban itu diserupakan dengan api yang menyala gitu, karena udah putih semua gitu kan. Maka Nabi Zakaria mengumpamakan api yaitu dengan ishta'ala. Di sini apinya nggak disebut ya, apinya nggak disebut, tapi yang disebut adalah ishti'alnya. Ishti'al adalah wajah syabahnya ya, wajah syabahnya atau wajhu tashbihnya. Wajhu tashbih adalah kemiripannya apa? Kemiripannya adalah uban itu menyala gitu. Menyalanya seperti api, tapi apinya atau musyabah bihnya di sini tidak disebutkan gitu ya. Ya, jadi musyabah bihnya tidak disebutkan, yaitu api. Adapun musyabahnya adalah di sini syaiban, yaitu uban gitu kan. Ya, seperti itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan isti'arah. Tidak disebutkan kalau enggak musyabahnya atau musyabah bihnya yang tidak disebutkan gitu.
Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi washta'ala ra'su syaiba, musabbah bihnya tidak disebutkan, yaitu api di situ. Adapun washta'ala itu bukan musabbah bih, tapi dia wajhu tashbih. Kemiripannya apa? Oh, kemiripannya itu menyala ya. Uban itu kemiripannya menyala seperti api gitu. Jadi musabbah bihnya adalah an-nar atau api. Ya, itu salah satu contoh. Kita langsung ke rukun isti'arah. Ada 3 ya. Arkanuha salah satu. Ada musta'ar, musta'ar lahu, dan musta'ar minhu. Nah, kalau kita serupakan istilah antara isti'arah dengan tashbih dalam tashbih ya, maka musta'ar adalah istilah untuk wajhu syabah ya. Ya, musta'ar adalah istilah untuk wajhu syabah kalau di tashbih. Lalu musta'ar lahu adalah istilah untuk musyabbah atau yang diserupakan. Lalu musta'ar minhu adalah istilah untuk musyabbah bih gitu ya. Jadi rukun tashbih dengan rukun isti'arah itu sama ya, ada musta'ar, musta'ar lahu, musta'ar minhu, hanya beda istilah saja. Itu ya. Jadi diulang, musta'ar adalah wajhu syabah, lalu musta'ar lahu adalah musyabbah, musta'ar minhu adalah musyabbah bih. Ya, ini sesuai dengan kitab Al-Binayah yang merupakan syarah dari matan kitab Balaghah ini, yaitu matan Bidayah fi Ilmil Balaghah ya. Syarahnya adalah kitab Al-Binayah gitu ya. Istilah tersebut ada di kitab tersebut, di kitab syarahnya. Lalu berikutnya adalah ad-dhabit tsalis, kaidah ketiga, yaitu anwa'uha isnan. Ya, isti'arah anwa'nya atau macamnya itu ada 2, yaitu isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah. Lalu kita ke pengertiannya atau definisi dari isti'arah tasrihiyah adalah hiya ma surriha fiha bilafzil musyabbah bih, adalah yang disebutkan musyabbah bihnya ya. Isti'arah tasrih dari kata tasrih berarti kan disebutkan apanya? Musyabbah bihnya. Ya, yang disebutkan adalah musyabbah bihnya. Kalau tadi kan yang di atas musyabbah bihnya dimahdzufkan atau dihilangkan ya. Adapun yang isti'arah tasrihiyah di sini musyabbah bihnya disebutkan. Kita lihat contohnya di situ. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ya, jadi kitabun anzalnahu, kitab yang kami telah turunkan padamu, litukhrijan nasa, agar mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan, ilan nur, pada cahaya. Nah, kegelapan pada cahaya di sini adalah penyerupaan untuk apa? Zulumat ya. Zulumat sendiri adalah penyerupaan untuk ad-dhalalah ya. Jadi kesesatan ya. Kegelapan, zulumat itu kan sama dengan kesesatan. Nah, berarti musyabbahnya di sini tidak disebutkan, yaitu kesesatan atau ad-dhalalah tidak disebutkan, tapi yang disebutkan adalah musyabbah bihnya, yaitu az-zulumat gitu. Lalu nur juga di sini ya, ilan nur. Nur juga termasuk dari musyabbah bih yang disebutkan, cahaya. Nah, sedangkan kita tahu sendiri cahaya di situ maksudnya adalah al-huda ya, petunjuk gitu kan. Maka al-huda atau musyabbah bihnya ya di situ tidak disebutkan. Al-huda atau musyabbahnya itu tidak disebutkan. Tapi yang disebutkan di sini adalah an-nurnya yang diserupakan padanya. Itu ya. Jadi an-nur mislu atau al-huda mislu an-nur, petunjuk seperti
cahaya. Adapun ad-dhalalah mislu atau kadzulumat ya. Kesesatan itu seperti kegelapan. Nah, ini adalah isti'arah tasrihiyah. Musyabbabihnya disebutkan yaitu zulumat dan nur. Adapun dhalalah dan al-huda yang sebagai musabbahnya itu tidak disebutkan. Lalu berikutnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ya, dan berpeganglah kalian dengan tali Allah ya, bihablillah, dengan tali Allah jami'an. Tali Allah di sini kan penyerupaan juga untuk menyerupakan dengan Islam ya. Hablun itu atau ad-din di situ ya. Berpeganglah kalian dengan agama Allah. Harusnya gitu, cuman ditashbihkan atau diisti'arahkan dengan bihablillah. Ya, jadi hablun mislu tali itu semisal dengan ad-din. Gitu ya. Ya, jadi di sini musyabbah bihnya disebutkan, tapi musyabbahnya nggak disebutkan. Musyabbahnya tadi ad-din gitu. Atau agama ya. Lalu berikutnya isti'arah makniyah sekarang ya. Isti'arah makniyah adalah hiya ma hudhifa fiha musyabbabih, yang dibuang musyabbabihnya. Wa rumizalahu bi syai'in min lawazimihi. Ya, jadi di situ dibuang musyabbabihnya tapi ada kode ya. Ada kode atau ada tanda yang menunjukkan keberadaannya gitu ya. Itu namanya isti'arah makniyah. Kita lihat contohnya di sini. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Ya, ini tentang birrul walidain ya. Wakhfid, dan rendahkanlah ya, lahuma pada keduanya, orang tua maksudnya, pada orang tua, janahadh-dhulli. Janaha di situ adalah sayap ya, karena memang kalau merendahkan itu umpamakan seperti sayap gitu ya. Jadi di situ musyabbabihnya tidak disebutkan di sini tadi apa, hudhifa musyabbabi ya, benar ya, musyababihnya itu tidak disebutkan, yaitu di situ burung ya. Musyababihnya adalah burung ya, karena di situ diumpamakan dengan sayap ya. Ya, musyababihnya adalah burung. Lalu rumusnya atau kode atau tandanya di situ adalah sayap atau janah ya. Janah itu sebagai kode ya. Kode untuk kode atau tanda yang menunjukkan pada burung gitu ya. Jadi rendahkanlah kepada keduanya sayapmu gitu kan. Ya, maksudnya adalah menghormati gitu ya. Nah, di situ musyabbabihnya yaitu burung dibuang. Adapun musyabbahnya siapa? Musyabbahnya adalah al-walad, karena di situ tentang birrul walidain ya. Maka yang diserupakan adalah al-walad atau anak atau orang gitu. Ya, insyaallah kalau sudah bab ini insyaallah lebih mudah ya. Yang penting tadi ya paham tentang kaidah dasar nahwu ya, jadi paham tentang pembentukan kalimat. Lalu berikutnya langsung kita ke ini aja. Langsung ke bab kedua, yaitu majaz mursal. Ya, majaz mursal wa fihi dhabitani. Ya, majaz mursal ada dua kaidah, yaitu dua dhabit, yaitu ad-dhabitul awal al-majazul mursal. Definisinya adalah huwa kalimatun ya, kalimatun istuqmilat fi ghairi makna hal asli li alaqah ya. Ya, langsung saya ke maknanya biar cepat ya. Ya, maknanya adalah kata ya, kalimah ustumilat yang digunakan bukan pada makna aslinya ya, fi ghairi makna hal asli
ya di selain makna aslinya, li'alaqah ghairi musyabbah ya. Jadi untuk hubungan alaqah yang bukan alaqah musyabahah, bukan penyerupaan ya. Di sini majaz mursal itu bukan alaqah menyerupakan ya, bukan alaqah seperti tasbih dan isti'arah tadi ya, tapi di sini ghairi musyabahah, yang bukan penyerupaan, ma'a qarinah mani'ah ya, bersama qarinah yang menghalangi ya dari makna aslinya. Ya, kita lihat contohnya aja ya langsung. Maaf ini lagi pilek. Ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim adalah di situ majaz mursal. Kita langsung ke ininya aja, ke macam-macam alaqahnya ya. Asyharu alaqatihi arba'atun. Ya, jadi yang paling terkenal, yang paling masyhur alaqah untuk majaz mursal itu, atau alaqah hubungan ya, atau wajah syabahnya gitu ya Lia. Wajah syabahnya untuk majaz mursal di sini ada 4. Yaitu sababiyah, lalu yang kedua musababiyah, itu kurang ya, kurang ketik. Yang nomor 2 adalah musababiyah, bukan musababah. Musababiyah karena di situ semuanya pakai ya dan ta marbutah ya. Al-juz'iyah nomor 3, lalu yang keempat adalah al-kulliyah ya. Sekarang kita ke sababiyah, majaz mursal yang sababiyah, yaitu ya sebenarnya untuk alaqah, untuk hubungan atau namanya wajhu syabah ya. Kalau di dalam majaz mursal, kalau di tasbih namanya kan wajhu syabah ya. Kalau di sini namanya alaqah ya. Alaqah untuk majaz mursal itu sebenarnya banyak, bukan 4 doang di sini ya. Tapi di sini untuk al-bidayah atau pemula ya, sudah mengenal 4 ini saja sudah sangat bagus ya. Ya, jadi asyharu alaqah atau alaqah yang paling masyhur di sini yang kita jelaskan. Karena memang untuk pemula. Ya, yang pertama adalah sababiyah, yaitu sababiyah seperti katanya seperti kata tersebut adalah sabab. Ya, jadi karena kalimat A merupakan sebab dari kalimat B gitu ya. Karena A adalah merupakan sebab dari B gitu. B kan berarti urutan kedua ya, A urutan pertama, itu maksudnya. Karena A merupakan sebab dari B. Coba kita fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharba riqab. Ya. Coba kita lihat lagi majaz mursal tadi kata yang digunakan di selain alaqah musyabahah gitu kan, penyerupaan bersama qarinah ya. Ya. Jadi penyerupaan di sini yang pertama tadi dengan sababiyah, yaitu A adalah sebab dari B. Ya, di sini fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharba riqab. Nah, maka ketika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka pukullah riqab, pukullah leher-leher mereka. Pukullah leher-leher mereka. Nah, kenapa Allah enggak mengatakan langsung dengan maka bunuhlah mereka? Ya. Maka bunuhlah mereka, tapi pakai majaz mursal di sini, yaitu dengan maka pukullah durbun, pukullah riqab, leher-leher mereka. Ya, berarti karena memukul leher adalah sebab dari kematian atau membunuh gitu ya. Jadi makanya di sini disebut majaz mursal yang sababiyah, karena memukul leher merupakan sebab dari membunuh gitu. Jadi nggak langsung ngomong
bunuhlah hingga mati gitu kan, tapi pukullah leher mereka, yang merupakan kalau mukul leher pasti merupakan sebab kematian. Lalu berikutnya adalah ya bani adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Qad anzalna, telah kami turunkan atas kalian libasan, baju ya. Ya, baju di situ adalah sebenarnya ini salah contoh untuk yang musababiyah ya. Musababiyah itu nanti musababiyah adalah yang disebutkan adalah efeknya. Kalau tadi kan yang disebutkan sababnya, yaitu sebab mati itu memenggal leher atau memukul leher. Tapi kalau yang contoh ya bani adam qad anzalna alaikum libasan, ya kami telah menurunkan bagi kalian baju, padahal kan yang diturunkan dari Allah itu air dari langit gitu kan. Gak mungkin Allah langsung menurunkan baju dari langit ya, tapi Allah menurunkan hujan ya, menurunkan air dari langit, baru efek dari itu adalah, atau akibat dari air atau hujan tersebut adalah nanti mengakibatkan bisa tumbuhnya kapas yang akan dibentuk menjadi libasan, menjadi pakaian gitu ya. Ya, jadi yang contoh Al-A'raf 26 ini adalah untuk contoh yang musababiyah. Ya, sekarang kita ke pembahasan musababiyah. Tadi musababiyah sudah dijelaskan, yaitu musababiyah adalah menyebutkan efek atau akibat dari sesuatu ya, penyerupaan yang, atau bukan penyerupaan namanya tadi ya, kalimat yang untuk selain penyerupaan tapi ada qarinah gitu kan ya, qarinah yang menghalangi makna aslinya. Kita lihat contohnya di sini, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, dan Allah telah menurunkan bagi kalian dari sama, dari langit, rizqan, rizki ya. Nah, rizki itu kan akibat atau efek ya, efek dari diturunkannya ya, efek dari diturunkannya air ya. Jadi Allah enggak mengatakan wa yunazzilu lakum minas sama alma gitu kan, tapi langsung rizqan ya, padahal kan air dulu baru dapat rizki gitu ya. Air dulu baru nanti terbentuklah kehidupan dan sebagainya sampai menjadi sebuah rizki ya. Jadi rizki adalah akibat atau efek ya, efek dari wayunazzilu, diturunkan air ya dari langit. Bisa dipahami ya. Jadi kalau sababiyah itu sebabnya, lalu musababiyah adalah efek atau akibat dari sebab tersebut. Jadi yang disebutkan itu akibatnya kalau musababiyah. Contoh lagi, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian syahro ya, syahro di situ adalah perumpamaan untuk efek atau akibat dari hilal gitu ya, dari melihat hilal. Tapi hilalnya di sini nggak disebutkan, tapi langsung syahro, apabila kamu melihat bulan gitu maka berpuasalah gitu ya. Maksudnya bulan Ramadan gitu kan. Jadi efeknya adalah syahro. Lalu faraja'na ka ila ummika kai taqarra ainuha wa la tahzan. Ini adalah tentang kisah ibunya Nabi Musa ya, yang Nabi Musa itu dikembalikan lagi kepada ibunya dengan ibunya bisa menyusui kembali setelah berpisah. Dikisahkan bahwa Nabi Musa itu dihanyutkan ke sungai gitu kan, ke laut gitu. Nah, di situ kai taqarra ainuha, agar
taqarra ainuha, agar berseri-seri mata, ainnya berseri-seri, atau taqarra ainuha, berseri-seri matanya. Ya, berseri-seri matanya di sini adalah akibat atau efek dari bahagia. Tapi Allah nggak menyebutkan langsung kai tafroha wala tahzan. Tidak menyebut dengan kai tafroha wala tahzan. Tapi di situ Allah menyebutkan akibat dari bahagia adalah taqarra ainuha, ya, yaitu bersinar atau berseri-seri matanya, gitu ya. Jadi berseri-seri mata adalah akibat dari bahagia. Tapi bahagianya di sini nggak disebutkan, ya, gitu. Hanya qorinah di sini, hanya qorinah musababiyah, ya, yaitu efek dari bahagia adalah taqarra ainuha, berseri-seri matanya. Lalu berikutnya adalah alaqah juz'iyah, ya, alaqah majas mursal yang ketiga, ya, yaitu juz'iyah. Juz'iyah kita tahu juz'un, ya, yaitu bagian dari kuliah adalah juz'un, ya. Nanti juz'iyah lawannya adalah kuliah di bawahnya, ya. Juz'iyah itu bagian. Contoh, fatahriru raqabah, maka bebaskanlah raqabah. Raqabah ini leher. Tapi yang dimaksud di sini adalah budak, gitu kan. Maka bebaskanlah budak. Nah, di situ otomatis leher di sini adalah juz'un atau bagian dari badan budak tersebut, gitu ya. Atau yang contoh lain, warka'u ma'arokin, ya, warka'u ma'arokin, dan rukulah bersama orang yang ruku. Nah, di situ kan otomatis maksudnya adalah sholat, gitu ya. Ya, maksudnya adalah sholat, tapi disebutkan juz'iyahnya saja, yaitu bagian dari sholat adalah ruku. Nggak mungkin kan kita sholat hanya ruku doang, ya. Jadi ini termasuk majas mursal yang alaqahnya adalah juz'iyah atau sebagian dari keseluruhan, yaitu keseluruhannya itu sholat, bagiannya adalah ruku. Lalu berikutnya adalah qumil laila illa qalila, ya. Qum di situ berdirilah, ya, berdirilah lail di waktu malam. Ya, maksudnya di sini juga sholat, ya. Sholat kan nggak mungkin hanya berdiri saja di situ, tapi dia ada banyak gerakannya, gitu kan, gerakan sholat. Tapi yang di sini yang disebutkan adalah juz'unnya, ya. Bagian dari sholat adalah qum, berdiri. Lalu di sini yang berikutnya adalah tadi lawan juz'iyah adalah kuliah. Contohnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, ya. Di situ adalah dan pencuri maka potonglah tangan keduanya, gitu ya. Jadi padahal kalau di dalam ilmu fikih yang dipotong itu hanya sampai kafun, ya, hanya sampai pergelangan tangan, gitu, nggak sampai tangan seluruhnya yang dipotong. Makanya di sini namanya majas mursal, alaqahnya adalah kuliah seluruhnya, padahal yang dimaksud adalah bagiannya saja, bagian dari tangan, yaitu hanya pergelangan tangan, gitu. Lalu contoh berikutnya ada alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit. Nah, ini di sini juga salah, ya. Ini adalah contoh untuk yang juz'iyah, ya, bukan kuliah. Apakah kamu mengetahui bagaimana Allah memisalkan permisalan kalimatan thayyibah? Kalimah thayyibah di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Padahal kita tahu la ilaha illallah itu bukan kalimat kan, tapi kalimat itu kata kan, ya. Ya, jadi la ilaha illallah itu bukan la ilaha illallah itu bukan kalimat, harusnya jumlah thayyibah, gitu. Tapi di sini Allah menyebutkan dengan kalimat thayyibah. Ya, ini
contoh ini Ibrahim ayat 24 masuk ke yang juz'iyah ya. Ini salah penempatan contoh. Jadi ini masuk ke yang juz'iyah karena bagian dari kalimat thayyibah di situ. Ya, maksudnya adalah kalimah di situ adalah bagian dari jumlah ya. Padahal yang dimaksud adalah jumlah gitu. Tapi Allah menjelaskan di sini dengan lafaz kalimah. Harusnya yang dimaksud adalah jumlah thayyibah. Maka masuk dalam kategori yang contoh untuk juz'iyah. Ya. Itulah pembahasan tentang isti'arah ya, mudah ya. Jadi pembahasan yang paling sulit memang ilmu ma'ani ya. Adapun pembahasan bayan itu lebih mudah dari yang ilmu ma'ani. Ya udah, kita tutup. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.